Ya, seperti yang sudah disinggung oleh Anneke, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah melempar sinyal bahwa pemerintahan baru akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang tadinya 11% menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Menurut Erlangga, hal ini tidak terelakkan karena masyarakat telah memilih rezim baru yang mengusung narasi keberlanjutan. Keputusan soal kenaikan tarif PPN ini akan ikut dibahas dalam tahap awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang saat ini sudah mulai dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo dan akan disahkan pada Oktober 2024. Mari simak ulasannya dalam 2025 PPN naik jadi 12%, kas negara versus daya beli warga. Kita lihat ke slide yang pertama. Di mana menurut Erlangga, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam real count sementara Pilpres 2024 memang sudah berjanji akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. Di mana Erlangga juga bilang terkait dengan kenaikan PPN ini, kita lihat masyarakat sudah menjatuhkan pilihan. Pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk salah satunya adalah kebijakan PPN. Meski demikian, Erlangga mengatakan bahwa aturan terkait kenaikan tarif PPN ini akan dibahas lebih lanjut pada bulan depan dan akan diterapkan pada pemerintahan selanjutnya. Nah, rencana kenaikan PPN menjadi 12% merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam UU HPP disebut bahwa tarif PPN sebesar 10% yang berlaku sebelumnya diubah menjadi 12% yang memang sudah berlaku begitu ya pada atau per 1 April 2022 lalu dan akan kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 mendatang. Berdasarkan pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Meski demikian, Erlangga mengatakan bahwa penyesuaian aturan tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah selanjutnya. Lalu apa sebenarnya alasan PPN dinaikkan? Kita temukan jawabannya di slide selanjutnya. Ya, kebijakan untuk menaikkan tarif PPN salah satu usaha pemerintah adalah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa rata-rata PPN di seluruh dunia adalah sebesar 15%. Dan ini termasuk juga yang diterapkan di negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan negara-negara lain, di mana Indonesia sendiri di level 11% dan nantinya akan menjadi 12% di tahun 2025 disebutkan oleh Sri Mulyani Indrawati masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Di mana Sri Mulyani bilang bahwa kalau kita melihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita akan naikkan di 11% dan nanti akan 12% di tahun 2025. Memang ini dilihat dari kutipan Sri Mulyani pada acara CNBC Indonesia pada tahun 2022 lalu. Di mana hal ini juga memberikan celah begitu ya untuk meningkatkan tarif tersebut guna menambal beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan. Karena pajak sendiri ini merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Kemudian kenaikan PPN ini juga langkah pemulihan ekonomi pasca gelombang tinggi pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk segera menyehatkan kembali APBN. Kenapa APBN harus segera sehat? Karena APBN yang sehat adalah perlindungan utama negara terhadap krisis-krisis global yang mungkin terjadi lagi di kemudian hari. Itu tujuan praktisnya ya pemirsa. Tapi sebenarnya apa dampak-dampak yang akan terjadi jika tarif PPN benar-benar dinaikkan? Kita lihat di slide selanjutnya. Dampak negatif yang utama yang sudah pasti semua akan merasa begitu ya, akan terasa adalah harga-harga yang akan makin tinggi di level masyarakat. Di mana yang berpotensi akan berpengaruh adalah terhadap inflasi dan juga daya beli masyarakat itu sendiri. Namun sebenarnya dampak utama atau tujuan utama yang dikejar secara ekonomi makro yang tadi sudah disinggung adalah kenaikan pendapatan negara atau penerimaan negara yang meningkat. Pengamat pajak Center for Indonesia Tax Analysis Fajri Akbar memperkirakan bahwa tambahan penerimaan dari kenaikan PPN 12% ini akan menyumbang lebih dari 80 triliun rupiah ke kas negara. Nah, kalau kita lihat dari periode kenaikan sebelumnya yang dari 10 hingga 11% hingga akhir Maret pemerintah sendiri telah mengantongi 80,08 triliun rupiah ke kas negara
usai menaikkan tarif PPN menjadi 11% sejak April 2022. Oleh karena itu, potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 akan lebih besar dari kenaikan di tarif 2022. Di samping itu, dengan adanya kenaikan harga-harga di tahun depan, maka otomatis besaran penerimaan PPN-nya juga akan meningkat alias lebih dari 80 triliun rupiah. Namun di saat yang sama, Fajri juga menilai bahwa kenaikan tarif PPN ini belum cukup untuk mengerek angka tax ratio Indonesia, di mana memang ini tidak akan naik secara signifikan, bahkan tidak naik sama sekali, yang memang saat ini tax ratio Indonesia ini masih cenderung rendah begitu. Masih perlu bauran kebijakan yang lain agar tax ratio Indonesia sendiri ini bisa meningkat. Kendati demikian, kenaikan tarif PPN ini juga bisa menjadi tambahan penerimaan guna mendukung program-program pemerintahan selanjutnya. Ya, pemerintah menaikkan APBN ini merupakan suatu tindakan yang sebenarnya bisa ditebak begitu ya. Mengingat ada ancaman bahwa akan terjadi defisit APBN 2025 yang akan semakin lebar persentasenya, bahkan mendekati ambang batas yaitu 3%. Sejumlah ekonom menilai bahwa ini akan membuat APBN sendiri di tahun 2025 akan menjadi kurang kredibel. Kalau tahun pertama menjabat saja udah mendekati atau hampir mepet 3%, maka di tahun kedua pemerintahan baru atau bahkan di tahun 2026-2027 ke depannya ini akan lebih tinggi lagi defisitnya. Hal ini yang menjadi tantangan di saat belanja yang cukup besar ini, namun penerimaan negara justru tertekan mulai dari kondisi global, baik dari eskalasi geopolitik hingga kinerja ekonomi negara mitra dagang yang melemah. Ditambah lagi yang dikabarkan akan makan banyak porsi APBN adalah program makan siang gratis milik paslon Prabowo Gibran. Dan kalau kita lihat begitu ya, kutipan atau salah satu tokoh yang sudah menyinggung adalah Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP, di mana dia berkomentar bahwa ini dianggap sebagai melecehkan demokrasi karena perhitungan rekapitulasi masih berjalan, di mana dia mengomentari bahwa program makan siang gratis ini sudah masuk pertimbangan RAPBN. Nah, apakah bisa disimpulkan bahwa rencana makan siang gratis milik paslon Prabowo Gibran menjadi salah satu alasan atas rencana diterapkannya kenaikan tarif PPN pada tahun 2025 mendatang? Ya, kalau memang iya, tentu saja pemerintah tetap harus memperhitungkan angka inflasi dan juga risiko penurunan daya beli masyarakat.